Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim fala yattaqullaha wa la yaqulu qawlan sadida. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa mimbar penyuluh agama yang budiman yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita menghaturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan afiat, nikmat sempat dan sehat, dan mudah-mudahan nikmat ngafiat ini masih bisa untuk kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan Allah meridhoinya. Shalawat salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Rasul kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan insya Allah termasuk kita sekalian ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kami di sini ataupun saya akan sedikit bicara terkait dengan pemuda atau generasi penerus bangsa kita ini atau penerus kita ini. Dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan kami bisa singkat. Kalau tidak singkat ya dimohon maaf. Saya akan berpantun sebelumnya. Pergi ke sawah membuka peti. Pergi ke sawah membawa peti. Peti berisi setangkai padi. Jadilah remaja dan pemuda yang rendah hati, yang mau mengerti berbalas budi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, terkait pemuda ini kita harus sadar bahwa di dalam sejarah kehidupan manusia ini ataupun kita ini, ya pemuda lah sejak awal. Sudah baik di era Nabi Muhammad SAW ataupun di era nubuah, ternyata di situ di dalam konsep atau konteks di dalam peradaban itu peran pemuda itu begitu luar biasa. Pemuda yang bagaimana? Yaitu pemuda yang tinggi nilai-nilai akhlak, kul karimah, dan mencintai negerinya, mencintai kehidupan ini, dan mencintai hak-hak kehidupan. Maka ketika kita bicara tentang pemuda ini, sejak di era awal itu dalam tokoh-tokoh pemuda yang istimewa itu ada. Di dalam sejarah nggak akan kita sebut satu persatu, bahkan kita kopas, yaitu terkait ada pemuda yang Ashabul Kahfi, Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tarik ke sini terkait dengan sejarah peradaban, pergerakan bangsa Indonesia ini sejak 1600 sampai 1900-an, ya 1600 itu ketika VOC, itu di situ perlawanan terhadap kezaliman ataupun dapat disebut kolonial ataupun penjajah itu sudah nampak. Di situ peran sekali, banyak sekali pemuda, dan yang memotori adalah pemuda ataupun generasi muda ataupun pemuda dan remaja. Kita sadar di dalam sejarah itu ketika sejak mulai 1600-an sudah ada Teuku Umar, langsung Imam Bonjol, termasuk Pangeran Diponegoro di tanah Jawa ini. Ketika 1700, 1800, ya itu kan juga perang Jawa ataupun yang dipimpin oleh Diponegoro. Yang kesemuanya itu adalah
memperjuangkan harkat dan martabatnya sebagai seorang maupun di dalam konteks bernegara, berbangsa dan bermasyarakat itu. Terus 1900-an ketika 1912 yaitu 1926 dan terakhir 1928 adalah muncul Budi Utomo. Nah, semua pergerakan-pergerakan pemuda ini intinya adalah membela, memperjuangkan harkat martabat kehidupan kita baik secara diri maupun secara lingkungan, lebih-lebih secara berbangsa dan bernegara ini. Dengan kata lain bahwa peran pemuda ini sangat-sangat ketika kita ini masih dalam kehidupan ini masih bermasyarakat ataupun masih kita hidup ini, sangat regenerasi itu peran pemuda itu sangat diharapkan. Maka dalam hal ini pemuda itu bisa digolongkan menjadi dua. Satu sebagai muwahhid, yang kedua adalah mujahid. Muwahhid itu adalah utawi ataupun bisa disebut dalam istilah Jawa itu manunggilaken bangsa utawi masyarakat. Ya, jadi manunggilaken itu berarti kan mempersatukan. Ya. Itu jadi harus wawasannya memang luas yang namanya sebagai seorang pemuda itu, wawasan, ilmunya, dan tahu paham sejarah tentang jati diri bangsa kita ini. Iya. Dan juga termasuk tahu tentang peran fungsi kita ini sebagai makhluk ataupun sebagai individu ini, sebagai fungsi manusia ini. Ya. Yang kedua juga sebagai mujahid. Ya. Mujahid sebagai soko gurunya adalah sebuah perjuangan, karena kehidupan ini memang perlu diperjuangkan. Para pemirsa yang budiman, maka dalam hal ini sudah sepantasnya kalau kita ringkes, ya, kata ringkes ada beberapa hal, ada beberapa yang perlu digatosaken terhadap peran fungsi pemuda itu. Nah, kita sebagai orang tua ya selalu berikhtiar dan bertawakal bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam konsep mengawal, membersamai, mendidik para pemuda ini. Mudah-mudahan pemuda-pemuda ini ataupun generasi penerus kita ini menjadi generasi yang sholih dan salihah. Namun dalam hal ini tidak bisa kita nafikan tanpa upaya. Kita tanpa upaya. Jadi peran orang tua, peran lingkungan, dan selebihnya menjadi peradaban itu adalah sebuah konsep yang harus kita ikhtiarkan. Para pemirsa yang budiman, ada 5 hal yang kita pesankan kepada generasi muda ini. Yang satu, ya, itu mewarisi kewajiban pemuda itu, ataupun generasi penerus itu, mewarisi dan marisaken dan mewariskan apa itu nilai-nilai perjuangan dari para mujahid, para pejuang pendahulu bangsa kita ini. Karena negara kita ini berdiri ini bukan hadiah, tapi atas perjuangan para darah-darah syuhada. Maka sudah sepantasnya kita berbakti untuk meneruskan semangatnya, perjuangannya dengan tanpa pamrih dan harus mempunyai semangat juang. Nah, perjuangan di saat ini tentunya dengan perjuangan yang sudah tidak perang secara fisik latah, namun kita harus mengisi pembangunan di era yang sudah merdeka, di era global dan sebagainya, di era yang sudah maju seperti ini, di era yang kekinian, di era ya saat inilah, ini memang sudah sepantasnya kesempatan bagi pemuda dan remaja dan anak-anak kita ini kita support. Namun jangan dilupakan bahwa nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan, akhlak ini ada di nomor 1, number 1, ya. Biar karena semangat itu para pejuang itu jelas tidak ada kata lain, karena beliau para pejuang mujahid, para syuhada ini juga semangatnya adalah karena mencintai negeri, dan sebagian cinta tanah air itu jelas di dalam konteks dalil dan dasar itu adalah sebagai tanda dan sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana pemuda di saat ini dan seterusnya tetap nyerempeng anggenipun sinau. Tetap nyerempeng sinau sampai tuntas, ya. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada akhirnya, tidak ada selesainya. Sampai batasannya ada ketika kita sudah
kulu nafsin, atau kalau kita sudah nafasnya ini habis ya, atau sudah maut ya itu. Jadi ini motivasi juga tanggung jawab sebagai kita orang tua dan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, apalagi terutama di keluarga ya, menyemangati dan jangan lupa selalu berikhtiar dengan doa, dengan wasilah-wasilah yang dibenarkan dan senantiasa selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ngegulang ngelatih keprigelan ataupun keterampilan. Karena yakin falsafahnya Ibnu Gibran itu, didiklah anak-anakmu sesuai era zamannya, itu benar karena memang peradabannya akan bergerak secara alamiah, otomatis akan bergerak secara maju dan akan berubah sesuai alamiahnya. Ketika hal ini pun kita sudah merasakan, ketika dulu kita kecil mainnya pun masih dengan yang alamiah, sekarang anak-anak mainnya sudah beda. Walaupun kadang-kadang kalau kita mau sadar, permainan yang ala dulu pun juga tidak kalah ketinggalannya karena mendidik kreativitas langsung, bukan sekarang orientasinya tinggal pakai ya, tinggal pakai. Yang keempat, jaga kesehatan lahir batin. Nah ini anak muda, pemuda, remaja, generasi kita ini yang perlu kita jaga kesehatan rohaninya, mental spiritualnya, karakternya, nah ini kesehatannya. Maka jangan sampai merusak dirinya secara dolim dan aniaya. Merusak diri misalkan dengan banyak makanan yang kurang sehat, bisa kaitannya dengan miras, dengan yang berbau alkohol dan sebagainya, itu akan menganiaya. Karena apa? Otomatis kita akan juga secara teori objektif akan suatu saat sakit. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 itu Allah sudah berpesan dan berwahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim fala yattaqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Lan supaya duwe rasa khawatir kita ini. Lamun padha ninggalake ing sak pungkure keturunan kang ringkih. Nah, ringkih tadi terkait dengan ringkih iman, ringkih akhlak dan sebagainya, dan ringkih keterampilan. Mula padha takwa sira marang Allah. Jadi pesannya kita fal yattaqullaha, harus bertakwa kepada Allah dan aweh bimbingan sira kabeh kanthi bimbingan kang bener dalam hal ini konteks yang bermaslahah, berakhlakul karimah, yang bernilai-nilai ketuhanan dan bernilai-nilai muamalat yang dibenarkan oleh syar'i maupun oleh kehidupan secara umum ini. Hadirin yang saya hormati, ingkang kula hormati mekaten ingkang saged kawula aturaken secara singkat di mimbar ini menawi wonten leresipun atas ridhonya Allah, keterbatasan dari kami, mudah-mudahan panjenengan sedaya paring pangapunten dumateng kalepatan lan kekirangan kawula. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.